Shalom. Sekali lagi shalom. Saya sangat bersuka cita bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Kalau kehadiran saya di tempat ini murni karena Tuhan baik dalam kehidupan saya. Maka hari ini pun kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mampu sampai akhir tahun, 16 hari lagi kita akan masuk di tahun 2025. Semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kita semua. Perkenalkan, nama saya Pendeta Petrus Ridho, yang pasti bukan Pastor Petrus Suryajaya, dari potongannya udah beda. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat saya dari Kupang, saya 10 tahun di LGF, 16 bulan yang lalu, oleh anugerah Tuhan saya memutuskan untuk kembali ke kota Kupang, atas panggilan Tuhan membangun pelayanan Tuhan di sana. Puji Tuhan, walaupun pelayanannya kecil, tapi saya percaya di dalam tangan Tuhan bukan masalah besar kecil. Kalau pelayanan Tuhan memang ketemu hatinya Tuhan, maka itu memang sungguh-sungguh akan memberkati kita semua. Saya biasa di sini nih. Jadi singer nih, yang gini-gini nih. Nah, saya biasa di sini. Pernah loh saya jadi setan waktu Pastor Petrus khotbah soal Adam dan Hawa. Pernah ya? 2 kali lagi saya jadi setan. Tapi puji Tuhan kalau anugerah Tuhan hari ini kita bisa berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya siapapun yang berbicara di sini, kalau tanah hati kita siap, maka hari ini Tuhan pengen bicara sesuatu kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah saya opening selama 1 menit, ada 5 orang anak di dunia yang mengalami kematian karena kekerasan. Setelah saya menghabiskan khotbah ini selama 40 menit sampai 1 jam, ada sekitar 25-30 anak yang harus mati karena kekerasan. Itu baru anaknya, belum orang tuanya, papa mamanya yang menderita karena kehilangan, koko sama cicinya. Kalau kita kali 4 aja berarti ada 120 orang yang mengalami penderitaan selama 1 jam ketika kita dengar khotbah ini. Saya selama bulan Desember ngobrol sama beberapa teman, kemudian saya ke Jakarta, update kabar teman-teman, semua suaranya sama, ekonomi kurang baik. Ada beberapa orang yang akhirnya ditinggalkan oleh istrinya, ada yang ditinggalkan oleh suaminya, ada yang ditinggalkan oleh orang-orang kepercayaannya. Kita tuh punya harapan. Waktu kita mau dari 2023 ke 2024, kita berharap kita akan lebih baik, lebih maju. Tapi kenyataannya ketika saya dengar apa yang disampaikan, saya simpulin. Mau yang tua, mau yang muda, mau yang kaya, mau yang miskin, suami, istri, ganteng, gak ganteng, semua sama. 2024 kelihatannya ada beberapa air mata yang belum habis mengalir. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok saya sudah pelayanan? Saya berusaha tahun ini, usaha saya berjalan dengan jujur. Saya berusaha tahun ini setia dengan Tuhan. Beberapa teman bilang, Pet, tahun 2004 gue benar-benar resolusi untuk makin cinta Tuhan loh. Tapi kok keadaan kelihatannya nggak bersahabat. Beberapa orang bilang orang yang paling saya cintai, paling saya invest banyak, malah nusuk saya dari belakang. Sepertinya ketaatan kita, sepertinya kesetiaan kita, sepertinya kejujuran kita, hasilnya nggak sama dengan apa yang kita alami di 2024. Dilema seperti ini tidak hanya dialami oleh saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Kalau kita buka Alkitab dan kita lihat cerita Ayub, Alkitab itu dimulai awalnya dengan bilang Ayub orang yang cinta Tuhan, Ayub orang yang jujur, dan Ayub orang yang saleh. Tapi ketika Tuhan izinkan pagar perlindungan dari Ayub diambil dalam kehidupannya, anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng meninggal. Harta yang dia kumpulkan selama ini habis.
Istri yang selama ini menjadi supportnya malah mengatakan, Ayub ngapain sih lu masih sembah Tuhan? Lu kutuki Tuhan lu dan silakan mati. Ayub bilang, dalam bagian-bagian yang lain kita akan ketemukan Ayub bilang begini, aku hendak mengumpulkan segala fakta tentang kehidupanku, bahwa aku ingin membuktikan aku jujur di hadapan Tuhan. Aku bersih, tanganku tidak melakukan kejahatan. Tetapi mengapa aku mengalami penderitaan? Tahu? Tuhan jawab apa ke Ayub? Tuhan datang dengan badai, Tuhan datang dengan petir, Tuhan datang dengan gemuruh. Tuhan bilang begini, Ayub, di manakah engkau waktu penciptaan? Ayub, di manakah engkau waktu singa memakan mangsanya? Ayub, di manakah engkau waktu tumbuhan saling berinteraksi? Ayub tunduk dengan malu. Ayub menyadari Tuhan sedang bilang ke Ayub, Ayub, apa yang aku izinkan dalam kehidupanmu telah aku hitung dengan sebegitu matangnya. Dan pasti ada tujuan spesifik dalam kehidupanmu. Mari kita buka Ayub. Ayub 42 ayat 2. Di tengah proses yang begitu sakit, Ayub bilang begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pindah ke ayat 5. Ayub bilang begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi mataku sendiri memandang engkau. Dari bahasa Indonesia sehari-hari, Ayub pengen bilang begini, dulu saya tahu Tuhan hanya dari cerita pendeta. Dulu saya tahu Tuhan hanya dari cerita teman komsel. Tapi lewat masalah yang saya alami, saya jadi kenal Tuhan itu siapa. Dengarkan baik Pak Bu, di tangan setan, masalah, kekecewaan, kekhawatiran dipakai untuk melemahkan iman kita. Tetapi di tangan Tuhan, masalah, persoalan, kekhawatiran adalah pintu berjumpa dengan pengenalan akan Tuhan. Anak habis, harta habis, istri tidak jadi support. Hari ini apa yang diambil dari hidupmu? Hari ini apa yang stuck? Hari ini apa yang gagal? Hari ini apa yang jadi pergumulan terberat dalam hidupmu? 16 hari lagi kita akan masuk 2025. Jangan masuk dengan pemahaman salah sangka dengan Tuhan. Masuk dengan pemahaman yang benar. Baik, buruk, pahit, manis. Dalam tangan Tuhan akan diubah menjadi pengenalan akan Tuhan. Saya sharing dengan Pastor Petrus mengenai pelayanan saya. Ada sebuah kalimat yang memberkati saya. Gampang sekali untuk membuat gereja yang banyak orangnya datang. Saya lama pelayanan di PPW, hampir 10 tahun. Ketemu dengan teman-teman musisi. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian lihat gereja-gereja besar yang ada di Jakarta, semua musisi-musisinya, WL-WL-nya mukanya mirip-mirip. Karena memang untuk membuat sebuah gereja yang bagus gampang sekali. Tinggal bikin musik yang bagus, undang pengkhotbah dari manapun, ya sudah. Jemaat kenyang, tidak perlu berinteraksi, tidak perlu kuliah, nggak apa-apa. Pasti bisa, yang penting ciannya gede. Bisa. Tetapi gereja yang mencari dan menemukan hati Tuhan, mungkin harga bayarnya mahal. Sekali lagi, mungkin harga bayarnya mahal. Tapi percayalah Pak Bu, kita akan melihat Tuhan akan sentuh hati kita secara pribadi. Ketika gereja dibangun, dengan sendirinya ketika kita setia, kita pun ikut dibangun oleh Tuhan. Maka gereja itu tidak bicara tentang kita datang setiap hari Minggu, menyembah Tuhan dan beribadah. Tidak sesimpel itu. Di ibadah, di aktivitas kerohanian kita, di dilema kehidupan kita, tujuannya cuma satu. Secara pribadi kita berjumpa dengan Tuhan dan kita tahu persis isi hati Tuhan yang mau disampaikan kepada kita itu apa. 2015 saya menandai sebagai tahun
paling gelap dalam kehidupan saya. Saya orang yang cukup konsekuen untuk ikut Tuhan. Ketika saya bilang saya ikut Tuhan, saya pasti ikut Tuhan. Januari, ketika saya mau pelayanan waktu itu ke Mangga 2, saya ingat banget kayaknya mau minggu perjamuan deh. Baru awal-awal Januari. Tahu kan jalanan Mangga 2 tuh depan jalan tuh banyak jebakan Batman di situ. Nah saya pakai motor dan airnya tinggi sekali. Waktu saya jalan dengan kencang karena saya kejar waktu untuk latihan, jatuh saya. Januari saya menandai dengan saya mengalami kecelakaan motor. Februari waktu itu saya ingat sekali waktu saya sedang mempersiapkan diri untuk ujian di kampus. Panggilan tak terjawab 29 kali karena saya nggak pegang HP. Saya panik, ini ada apa nih? Dengar kabar kakak saya kritis di rumah sakit, antara mati atau hidup. Saya doa ke Tuhan, saya bilang Tuhan, saya kasih hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan loh. Tuhan tolong selamatkan kakak saya, ganti nyawa saya bilang. Nyawa saya ini bukan berarti saya dicabut, artinya saya udah gak punya ambisi lain selain saya melayani Tuhan. Dengar kabar meninggal. Anak pertama. Tradisi orang Kupang, orang Batak, orang Chinese mirip. Anak pertama itu seperti inilah, paling disayang lah. Walaupun memang orang tua rata ya. Maret saya dengar mama saya didiagnosa mengalami jantung lemah tuh. Gak bisa dengar suara besar, gak bisa kaget, gak bisa apa karena mungkin kesedihan yang mendalam. Saya orangnya cukup keras kepala. Waktu awal papa saya nggak izinin saya sekolah teologi, saya bilang ya udah nggak usah bayar kuliah saya cari sendiri. Jadi waktu itu saya kuliah saya cari duit sendiri. Karena lagi berduka dan lagi dilema nggak bisa cari duit. Saya mau bayar uang sekolah. April tuh. Saya itu punya support system tuh cuma satu, pacar saya waktu itu. Tapi Mei putus. Saya ingat sekali Juli waktu itu saya ke Probolinggo untuk misi dan melakukan beberapa seminar lah kepada para hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan mereka butuh seperti itu. Saya ingat malam waktu saya datang, saya mau berdoa. Mungkin karena dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Saya ingat saya doa tuh waktu hari ulang tahun saya. Saya bilang Tuhan, kok masalahnya gak selesai-selesai ya? Kayak satu baru selesai, satu belum selesai, satu datang. Satu baru selesai, satu datang. Saya bilang Tuhan saya gak kuat, saya bilang kayak begitu. Tuhan saya gak kuat. Saya nggak tahu udah di luar kontrol saya, tiba-tiba saya tuh nangis teriak kayak orang gila. Sampai teman-teman yang satu kamar bilang, Petrus kenapa tuh? Karena saya udah teriak nggak jelas. Saya berasa ya di dalam hati saya kayak batu besar ya. Dikecilin sampai habis. Ada impresi dalam hati saya. Aku Allah yang memahami lukamu. Masalah sudah selesai. Saya sudah tahu pengertian tentang Tuhan, sudah. Tapi saya dapat babak baru. Babak barunya apa? Saya harus bayar uang sekolah semester berikutnya lagi. Saya nggak cerita prosesnya kayak gimana Tuhan menolong saya. Sampai akhirnya Oktober kalau tidak salah saya dipercayakan jadi ketua panitia untuk salah satu acara Natal di kampus. Kita membutuhkan uang sekitar belasan juta lah, saya lupa, udah 10 tahun yang lalu. Dikumpulin dana panitia kita masih kurang sekitar belasan juta. Untuk anak kuliah pada waktu itu uang yang sangat besar. Itu uang yang sangat besar. Saya udah hilang arah. Januari air mata belum selesai, Februari air mata belum selesai, sampai Oktober air mata belum selesai. Saya memutuskan untuk naik lantai 4. Oh tenang, bukan untuk bunuh diri. Matanya intimidasi banget. Lantai 4 ada ruang doa. Saya berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Selama 1 jam saya berdoa, tidak ada air mata keluar sedikit pun. Karena air matanya sudah habis dari Januari sampai Oktober. Saya buka mata, saya sedikit protes sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya nggak mungkin ngandelin orang tua pun lagi dalam masa duka yang mendalam. Saya nggak mungkin ngandelin pacar, orang udah kabur. Pada akhirnya memang nggak ada orang yang ngerti saya Tuhan.
Kalau udah nggak ada orang yang ngerti saya datang ke ruang doa, saya nggak ngerasain apa-apa, buat apa lagi saya hidup Tuhan? Saya setengah protes sama Tuhan. Muncul dalam hati saya, baca Mazmur 23. Saya dalam hati, kan Mazmur 23 dari sekolah minggu kan udah diajarin. Sekolah teologi pun diajarin. Baca Alkitab pun pasti Mazmur 23. Bahkan dibuat lagu lagi. Tuhan adalah, salah lagu. Saya baca, disuruh taat. Baca Mazmur 23. Tuhan adalah gembala yang baik. Takkan kekurangan aku, Ia membandingkan aku. Baca pertama kali, saya nggak rasa apa-apa. Baca kedua kali, saya nggak rasa apa-apa. Baca ketiga kali, saya nggak rasa apa-apa. Sampai baca ke 32 kali. Saya baca 32 kali. Baca Mazmur 23. Saya nggak sadar, air mata saya udah mengalir membasahi semua Alkitab saya. Ada satu kata yang kuat sekali di hati saya. Mau di atas, mau di bawah, mau pahit, mau manis. Aku Allah yang melakukan penggembalaanku dengan sempurna. Dari penderitaan yang saya alami, dari Januari sampai hampir November, saya menemukan hati Allah. Bahwa dalam pahit sekalipun, Dia gembala yang baik. Perhatikan Ayub, dengan masalah yang dia alami, dia menemukan bahwa Allah dengan hikmatnya yang sempurna tidak mungkin salah dalam mengambil keputusan. Saya di tahun 2015 ketika saya mengalami masalah, saya menemukan bahwa Allah adalah gembala yang baik. Pak, Bu, apa yang menjadi masalahmu saat ini? Penjualan kurang oke, hubungan rumah tangga yang renggang, karir yang struggle, atau apa? Hari ini, jangan copy saya. Pemahaman saya akan Tuhan bisa beda dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi yang pasti, masalah yang kita alami, apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, pasti punya pesan spesifik. Jangan biarkan 16 hari ini lalu begitu saja, hanya dengan kekhawatiran tanpa kita mengerti apa yang Tuhan mau pesankan dalam kehidupan kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya itu orangnya cukup pede, bisa dilihat dari potongannya ya. Ketika saya dapat pesan spesifik dari Tuhan untuk pulang ke Kupang, saya ngomong ke Pastor Petrus. Pastor Petrus bilang, diuji dulu, jangan buru-buru. Coba deh, Pastor kasih waktu deh, kita zoom untuk Pastor dengar apa yang Tuhan kasih tahu ke kamu. Oke Pastor, siap. Saya ceritalah, pokoknya cerita yang sangat dramatis lah. Kayak tokoh-tokoh Alkitab dipanggil Tuhan, kayak gitulah saya dipanggil Tuhan. Agustus tahun lalu saya pulang ke Kupang. Saya lihat rekening saya untuk ukuran saya. Jangan ukuran Bapak Ibu ya. Untuk ukuran saya oke lah, bisa. Saya lihat usaha saya yang kecil, oke lah, bisa. 3-4 bulan lah, sampai 5 bulan berjalan lumayan oke. Norak kan, mulai pegang duit sedikit. Daripada gua makan duitnya, mending gua putar lagi aja. Nah, setelah punya duit sedikit, saya hubungi teman saya. Saya bilang, brother, tolong cek harga speaker berapa, tolong cek harga mic berapa, tolong cek semua alat musik berapa. Saya udah buat semua blueprint. Oh, saya akan melayani kayak gini. Minimal tiru-tiru LGF dikit lah. Meskipun di kampung tapi tirunya kayak LGF lah. Oh, udah pede saya. Pede banget. Masuk tahun 2024. Saya kan lagi invest di usaha saya kan. Kena virus, habis, bis semua. Saya dari SMA udah biasa pegang duit. Entah itu jualan, entah itu ngojek, apapun. Saya tuh suka cari duit. Makanya kalau uang di rekening 5-6 juta atau 3-4 juta lah waktu SMA tuh pasti di rekening saya. Tidak pernah ada dalam rekening saya uang gak ada duit tuh gak pernah. Waktu saya mulai buka pelayanan, saya mulai pelayanan dengan 166.000. Sakit, sedih, depresi mungkin. Saya bisa minta tolong gak? Oh bisa.
Saya yakin, teman-teman yang bergaul dengan saya tahu, saya nggak pernah minta duit mereka. Mereka tahu kejujuran saya gimana. Saya berteman nggak mau ambil sesuatu dari orang. Bisa nggak saya minta tolong orang lain? Bisa, saya yakin bisa. Waktu saya mau doa biar Tuhan kasih saya hikmat, lakukan nego ke orang-orang, Tuhan bilang, diam. 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 Beberapa suara mulai muncul. Itu mah. Karena dia nggak jujur tuh, makanya Tuhan hukum dia. Beberapa suara mulai muncul. Itu terlalu sombong sih. Makanya ngalamin kayak gitu. Saya sebagai hamba Tuhan yang berbicara di mimbar, sangat punya peluang untuk klarifikasi. Sangat punya peluang untuk bagaimana memanipulasi kata supaya memang kenyataannya saya benar. Punya sekali. Tapi ketika Tuhan bilang diam, wah itu sakit loh. Diam. Saya ingat banget pagi kayak gini, saya habis khotbah, saya bilang Tuhan, saya mau bayar gedung. Saya nggak tahu duit dari mana. Udah saya tidur, hati juga tuk. Bayangin aja kalau pendeta nggak bisa bayar gedung, tuh nggak diberkati tuh. Ini pelayanannya salah nih. Saya sempat loh di titik, kayaknya saya selalu dengar suara Tuhan nih. Saya sempat di titik itu. Singkat cerita, saya baru mau nyenyak, terus adik saya panggil, katanya ada orang mau ketemu. Percayalah saya cerita ini bukan untuk minta duit Bapak Ibu ya. Saya punya duit sekarang. Asik punya duit. Dikasih. Saya belum lihat angkanya. Sore saya pelayanan lagi di tempat saya. Setelah saya khotbah ada satu ibu datang. Saya tahu ibu ini susah banget. Susah. Ekonominya lemah lembut pokoknya. Dia datang, Pet ini buat kamu ya. Apa yang terjadi? Waktu saya buka, amplop 1, amplop 2, pas dengan jumlah untuk saya bayar gedung. Saya habis. Saya stres. Banyak cita-cita yang terpending. Tapi saya dapat pemahaman baru 2004. Tuhan, Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Ini pemahaman saya dengan Tuhan ketika saya menemukan hati Tuhan. Apa pemahamanmu tentang Tuhan di dalam masalahmu? Jangan sampai lewatkan momen ini. Mengapa sih? Apa pentingnya kita menemukan hati Tuhan? Apa pentingnya kita menemukan hati Tuhan? Pentingnya menemukan hati Tuhan ketika kita dalam masalah, kita tidak menjadi tawar hati dan kehilangan iman. Pentingnya menemukan hati Tuhan ketika kita dalam masalah, kita tidak menjadi tawar hati dan kehilangan Tuhan. Bapak Ibu pernah lihat lukisan Tuhan Yesus gendong domba? Pernah ya? Pernah lihat Tuhan Yesus gendong domba? Ada bagian-bagian dalam Alkitab yang bilang begini, dia meninggalkan 99 domba dan mencari satu domba. Konon katanya ceritanya begini dengan budaya yang ada pada waktu itu. Ketika dia meninggalkan domba-dombanya dan dia mencari satu domba itu, ketika domba itu ketemu, domba bilang, yes, saya ditemukan oleh gembalaku, terima kasih gembalaku yang baik. Tahu apa yang dilakukan oleh gembala itu? Biasanya yang merupakan domba liar yang terhilang, itu biasanya domba muda. Apa yang dilakukan oleh gembala? Dia ambil domba itu, setelah dia ambil, dia pakai gadahnya, dia pukul 2 kaki domba di depan sampai kaki domba itu patah. Setelah itu apa yang dia lakukan? Dia ambil obat-obatan, ambil balsem, ikat kakinya rawat dengan baik, dan domba itu karena gak bisa jalan dia gendong. Makanya muncullah lukisan-lukisan di rumah orang Kristen tentang domba yang digendong. Kesembuhannya beda-beda, ada yang 3 bulan sampai 5 bulan. Tetapi karena 3 sampai 5 bulan ada di gendongan gembala, ketika dia sembuh dan lepaskan domba itu gak mau lari kemana-mana. Dia ada di pinggir kaki gembala.
Sampai sini nangkap ya pesannya ya. Terkadang memang Tuhan izinkan beberapa hal dalam hidup kita tuh patah. Tujuannya bukan jahat. Tujuannya untuk kita semakin melekat dan dekat dengan hati Tuhan. Saya tahu persis Tuhan boleh ambil banyak dalam kehidupan saya. Tapi saya tahu dia sedang geser berhala dalam hati saya. Yang tadinya saya mengandalkan semua rencana saya. Yang tadinya saya mengandalkan semua uang saya. Yang tadi saya mengandalkan bagaimana pengalaman saya dalam mengelola gereja. Jadi saya tahu, oh enggak Pet, enggak. Kamu jalan bukan karena pengetahuan kamu. Kamu jalan karena aku Jehovah Jireh. Pak Bu, pasti ada hal yang Tuhan mau geser dalam hidup kita. Oh pasti ada. Pasti ada. Harga bayarnya mahal? Ya, harga bayarnya mahal. Tetapi percayalah, harga bayar itu sepadan dengan apa yang Tuhan akan siapkan dalam kehidupanmu. Oh, sepadan. Jangan takut tidak punya apa-apa masuk 2025. Takut kalau kita nggak kenal Tuhan sungguh-sungguh. Jangan takut tidak punya apa-apa untuk agenda 2025. Takut kalau hari ini kita tidak tangkap pesan Tuhan secara spesifik. Iman kita goyah. Karena pada akhirnya bukan suasana kehidupan kita. Pada akhirnya bagaimana kita berserah penuh dan percaya akan apa yang Tuhan tulis dalam kehidupan kita. Oh, tapi untuk sampai pada level itu nggak gampang. Tuhan angkat banting, angkat banting, angkat banting. Sampai kita punya kapasitas yang betul-betul murni dan teruji. Daud, waktu mau melawan Goliat, itu ketika Saul kasih pakai baju perang, Daud gak bisa apa-apa loh, gak bisa gerak, mau jalan pun gak bisa. Gak bisa. Terus Saul bilang begini, Daud, lu yakin mau kalahin Goliat? Kayaknya gak bisa deh, lu pasti dimakan hidup-hidup deh. Bayangin, anak 160 cm lawan satu prajurit yang dari kecil dilatih. Dan tingginya 3 meter, oh gak masuk akal. Dengan perlengkapan senjata perang, gak masuk akal. Tahu Daud ngomong apa ke Saul? Dia bilang begini, Tuanku yang pernah melepaskan aku dari singa, yang pernah melepaskan aku dari beruang, yang pernah melepaskan aku dari kematian, Tuhan yang sama yang akan membela aku dan menghancurkan dia. Wih, gak gampang. Gak gampang. Dalam rumah sudah tidak dianggap, 2-3 ekor domba menghadapi singa dan beruang. Tapi pengalaman pahit itu membuat Daud melihat Goliat. Oh iya, sayanya gak besar, Tuhannya yang besar. Lihat, perhatikan, ketidakmungkinan di hadapan Daud, yaitu Goliat yang akan membunuh dia. Tapi pengalaman, pengenalan akan hati Tuhan membuat dia tidak tawar hati. Tetapi membuat dia berani, bukan dianya, tapi Tuhan, pengalaman dengan Tuhan. Makanya hari ini kalau ngalamin kekhawatiran, kalau ngalamin sakit hati, kalau mengalami stuck atau masalah, itu adalah tabungan pengalaman dengan Tuhan. Ketika datang Goliat yang lebih besar dari dalam kehidupan kita, kita akan bilang, aku tidak mungkin tawar hati. Karena Tuhan yang pernah menolongku akan menolongku lagi saat ini. Kita jadi orang Kristen gak perlu sok-sok untuk mempositifkan. Lagi dalam masalah, gak apa-apa Tuhan baik, gak apa-apa Tuhan baik, gak apa-apa nangis saja. Gak apa-apa terima aja kenyataan. Tapi dalam doamu bilang, Tuhan, sebelum Tuhan melewatkan masalah ini, Tuhan ubah hatiku. Tuhan kasih aku pemahaman yang baru tentang Tuhan. Karena di atas segalanya, di atas situasi hidupku, lebih penting aku menemukan hatimu. Daud gak jadi sombong. Daud gak jadi tawar hati. Salah satu pendeta yang terkenal pasti kita tahu, bukunya di mana-mana dan bukunya beberapa orang cool pakai, The Purpose Driven Life karangan Rick Warren. Dia pendeta yang sukses banget, mega church di Amerika sana. Dia sedih karena anaknya pada akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Dia bingung dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya.
Dia mulai bertanya, apakah aku kurang baik di hadapan Tuhan? Apakah pelayananku salah? Apakah aku harus lebih rohani? Apakah aku harus lagi lebih takut akan Tuhan? Sampai akhirnya dia menemukan jawaban. Dia bukan harus lebih baik, tetapi dia harus lebih mengenal hati Tuhan. Tema kita di gereja kita, mencari dan menemukan hati Tuhan. Sederhana kedengarannya. Tapi kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh merenungkan, oh ini berat. Harga bayarnya mahal. Harga bayarnya mahal. Terkadang untuk menemukan hati Tuhan, perlu ada berhala-berhala di hati yang dicabut. Kesombongankah? Harta kekayaankah? Apapun. Tapi percayalah, dia Alfa dan Omega. Dia ada di awal, dia di tengah, dia di akhir. Tidak ada pernah keputusannya yang salah yang terjadi dalam kehidupan kita. Hidup bukan soal gagal dan sukses. Hidup soal terus belajar mengenal hati Allah. Terakhir, pesan paling terakhir. Orang yang mengenal hati Tuhan tidak mungkin menjadi sombong karena dia tahu semua dari Tuhan. Yang pertama, penting kita mengenal hati Tuhan. Karena dengan mengenal hati Tuhan, kita tidak menjadi tawar hati dan kehilangan Allah. Kita perlu untuk mengenal Tuhan, untuk kita tidak menjadi sombong. Ketika orang udah ada di atas, ketika orang udah punya segalanya, oh iya, kebanyakan susah ditegur. Kebanyakan susah dikoreksi, kebanyakan susah dikritik. Saya buat konten tentang Nokia. Kegagalan Nokia itu aneh. Anomali. Kenapa anomali? Karena dia menguasai pasar mayoritas. Tapi tidak butuh waktu lama, yang terjadi adalah hancur berantakan. Karena apa? Semua bilang begini, oh ya bagus, oh ya hebat, oh ya bagus, oh ya hebat, oh ya bagus. Anti kritik. Dan yang terjadi adalah sistem operasinya jadul dan mereka hancur total. Kalah dari Apple dan Android. Saya ambil satu contoh Daud. Nabi Nathan datang ke Daud. Dia bilang begini, Tuanku, ada orang yang punya segalanya dalam kehidupannya. Berlimpah-limpah dalam harta kekayaan. Dan ada satu orang miskin yang hanya punya satu harta. Tapi orang kaya ini mengambil harta orang ini dan membunuh orang miskin ini. Daud bilang, layaklah orang yang seperti ini dibunuh mati. Nathan bilang begini, ya Tuanku, itulah engkau. Apa yang terjadi dengan Daud? Daud merendahkan diri dan minta ampun. Karena dia membunuh Uria dan mengambil Betsheba. Daud minta ampun. Perkataan Daud yang terkenal, Daud bilang begini, baiklah kalau aku jatuh di dalam tangan Tuhan. Jangan pernah ambil rohmu daripadaku. Tahu kenapa Daud ditegur oleh Nathan dengan kejahatan yang begitu pahit untuk diakui, tapi dia tetap mengakuinya dan melakukan pemulihan. Karena apa? Pengalamannya bersama Tuhan membuat dia tahu posisi dia sampai saat ini semua karena Tuhan. Jadi kalau Tuhan tegur dia pun dia lunak. Jujur ya, ngomong khotbah 40 menit itu deg-degan tapi gampang lah dibanding menjalaninya. Ini PR kita sama-sama. Kita pulang, kita ketemu hati Tuhan enggak? Makanya satu lagu yang merema selama saya siap firman ini. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Pertanyaannya, mau enggak buka hati dan jujur sama Tuhan? Tuhan, ada banyak luka dalam hatiku. Ada banyak ketidakpercayaan diri. Ada banyak minder. Ada banyak hal yang aku tidak, bahkan ke istri pun atau suami pun aku tidak bisa cerita. Tapi hari ini ketika kita buka hati sungguh-sungguh, Tuhan mengetahui paling dalam. Dan kita pun bersedia untuk buka hati di hadapan Tuhan.
kita akan lihat di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Allah mengerjakan yang terbaik untuk kita. 16 hari lagi kita akan masuk di 2025. Pastikan kita masuk dengan mengenal hati Allah. Tuhan Yesus memberkati.